Bismillahirrahmanirrahim. Kita dihormati para alim ulama, para asatidz, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para tabligh pandai, para ulama, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidina wa khaliluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini nuansa khutbah Jumat. Kalau Allah Subhanahu wa taala falyadhaku qalilan wa yabku katsiran, hendaknya mereka menyedikitkan tertawa dan berbanyak menangis. Kapan terakhir kita meneteskan air mata kita di atas sajadah kita? Kapan kita terakhir menangis karena takut Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita terseduh-seduh di atas sajadah kita karena takut pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Barangkali ada yang tadi malam baru bermunajat kepada Allah dan meneteskan air matanya. Tuba, kata Rasulullah. Indahlah perkara orang tersebut yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita ini lebih sering menangis karena urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat jarang yang kita tangisi karena kita belum merasakan akhirat. Padahal penyesalan dunia bisa kita ulangi besok hari lagi, kita coba besok hari. Tapi ketika seseorang menyesal di akhirat nanti, yang mereka katakan qala rabbi irji'uni, Allah balikan kami, tapi tidak mungkin Allah balikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akuna minas shalihin. Ya Allah, balikan aku walaupun cuma sesaat. Tapi penyesalan yang seperti itu tidak lagi berguna. Penyesalan hanya tinggal penyesalan dan tidak lagi berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah, air mata yang membasuhi mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari api neraka. Air mata yang membasahi tempat sujud kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang jatuh di atas pipi kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup ini serba mudah, enteng, karena yang dia pikirkan adalah perkara akhirat saja. Kami kutip dari satu kitab yaitu berjudul Al-Buka min Khasyatillah, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada kita menangis karena Allah, salah satunya adalah dapat meletulkan kembali dan meluluhkan kembali hati yang sudah kasar. Mata yang biasa dipakai untuk bermaksiat, sudah barang tentu dia tidak akan merasakan kenikmatan keimanan. Jadi pilihannya cuma dua saja. Jikalau anggota tubuh kita sudah terlalu terlena merasakan nikmatnya bermaksiat, sudah dipastikan dia tidak akan merasakan nikmatnya keimanan. Tapi kalau orang tersebut merasakan nikmatnya beriman, sholat dia rasakan nikmat, membaca Al-Quran dia rasakan nikmat, mendengarkan tilawah, mendengarkan tausiah dia rasa nikmat, maka anggota tubuh yang sudah merasakan kenikmatan dalam rangka bermaksiat, dia pasti akan merasakan pahitnya. Anggota tubuh yang dilakukan, dia merasakan nikmatnya keimanan, maka sudah dipastikan dia akan merasakan pahitnya maksiat.
Ada beberapa keutamaan menangis. Masalah sepele. Tapi ketika seseorang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia khusyukkan hatinya. Allah jadikan dia semakin khusyuk. Dia tundukkan hatinya. Allah jadikan dia semakin tunduk. Allah santaikan dia dalam kehidupan dunia. Apa saja takdir Allah yang berlaku bagi dia ringan saja. Dan penting musibah dalam musibah dalam agama. Maka orang-orang itu pasti akan berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allah, kami yakin bahwa musibah pasti akan menimpa setiap daripada kami. Yang penting musibah jangan terjadi pada agama kita. Kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya merupakan musibah yang ringan bagi orang-orang yang beriman. Tapi ketika ia diberikan ujian oleh Allah berupa musibah agama, terbiasa dengan dusta, terbiasa dengan sumpah, terbiasa dengan berbohong, terbiasa dengan berzina, terbiasa dengan selingkuh barangkali, korupsi barangkali, maka ini merupakan musibah akhirat, musibah yang terjadi dalam agama dan sungguh berat. Ada pun keutamaan menangis. Yang pertama adalah dinaungi oleh Allah di hari dinaungan oleh naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa nantinya kita akan meninggal dunia, kemudian dibangkitkan oleh Allah, digiring kita semuanya kepada mahsyar. Seluruh makhluknya Allah tanpa terkecuali, bahkan sampai binatang-binatang pun akan digiring oleh Allah, dibangkitkan kembali hanya untuk dimintai qisasnya saja. Dikisas saja. Setelah kita semuanya dibangkitkan oleh Allah dan digiring kepada mahsyar, masing-masing di antara kita berkeringat. Tergantung dengan amal perbuatan kita. Semakin buruk perbuatan kita di dunia, semakin kita berkeringat. Dalam satu hadis dikatakan bahwa matahari pada saat itu dekatnya dengan kita 1 mil. Dan masing-masing di antara kita berkeringat karena malunya kita, karena dosanya kita. Barangkali ada di antara dosa-dosa kita yang dapat kita sembunyikan. Tetangga kita tak mengetahui dosa yang kita lakukan. Bahkan orang rumah pun, pasangan kita pun, anak-anak kita pun tak mengetahuinya. Karena pandainya kita tutupi aib. Padahal itu Allah yang menutupi aib kita, bukan karena kepandaian kita dalam menutupi dosa-dosa kita. Yang jelas bahwa semua kita akan digiring oleh Allah untuk berbaris-baris sofa wal taqatis saqum bis-saq. Di hari itu kita semuanya berdiri rapi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita betis satu dengan betis yang lainnya nempel. Betis kita dengan betis yang lainnya pun orang lain pun nempel. Saking padatnya sakit. Dan masing-masing berkeringat. Ada orang yang merasa malu. Ternyata maksiat yang dulu kita tutup-tutupi saat ini dibongkar juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata maksiat yang kita lakukan dan orang rumah tak tahu. Barangkali pasangan kita tak tahu. Ternyata saat ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan bersama rumah-rumah, kita berkeringat, kita khawatir. Ada orang yang kata Rasulullah berkeringat sampai mata kakinya. Ada orang yang berkeringat sampai lututnya. Ada orang yang berkeringat sampai pusarnya. Bahkan ada yang hampir tenggelam. Bahkan ada juga yang tenggelam anak-anaknya. Walaupun kita berdirinya sama, dekat-dekatan, cuma keringatnya berbeda-beda tergantung amalannya. Maka saat itu, di hari yang pelik, di hari yang kita merasa sulit di sana, ada naungan. Satu naungan yang diharapkan oleh kita semuanya, yaitu naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Salah satunya rajulun dzakarallaha fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir dalam keadaan sendirian.
dia menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah, karena takut pengadilan Allah. Ini termasuk orang yang dinaungi di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi hikmah yang pertama dari menangisnya kita, dari meneteskannya air mata kita adalah kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua adalah menangis termasuk daripada amalan yang dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka Allah. Memang banyak amalan yang dicintai oleh Allah. Setiap seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ahabul amal ila Allah, perkara yang dicintai oleh Allah, Rasulullah akan menjawab sesuai dengan kemampuan si penanya ini. Yang bertanya adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang alim, seorang saleh, bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling bagus. Maka Rasulullah menjawab, engkau sholat pada waktunya. Ada lagi yang bertanya saat terjadi perang Badar, kira-kira apa Rasul? Amalan yang ketiga aku lakukan membuat Allah tersenyum dan Allah suka dengan amalan. Rasulullah menjawab, engkau berperang tanpa baju besi. Nah, kali ini ada seorang sahabat bernama Abu Umam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatratain wa atharain, qatratun min dumu'ikum fi khashyatillah wa qatratun min yuhramu fi sabilillah." Kata Rasulullah, ada dua tetesan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetesan yang pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Tetesan yang kedua, tetesan darah para syuhada. Barangkali ada orang yang menangis karena Allah, ini menyebabkan dia masuk dalam surga karena Allah mencintai dia, karena Allah ridho kepada dia. Kemudian yang ketiga, daripada keutamaan daripada menangis, yaitu dinaungi di bawah pohon tuba. Tuba secara bahasa alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Tapi ada juga yang menafsirkan dan mensyarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sauban, tuba liman malaka lisanahu wa wasa'a baitahu wa baka ala khati'atahu. Baguslah atau seseorang ini dijanjikan satu pohon di surga bernama pohon tuba. Siapa itu? Orang yang menjaga lisannya, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mencemooh orang lain, atau tidak berkata-kata kotor. Wa wasa'a baitahu, dan menjadikan rumahnya menjadi rumah yang murah, gampang dimasuki oleh orang lain, gampang memberi orang lain karena saking dermawannya dia. Wa yabki ala khati'atihi, dan dia selalu menangis karena kesalahan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan hanya ada dua orang saja. Yang pertama, dia orang yang mengharapkan pahala, maka dalam bulan suci Ramadan inilah dia panen pahala dari Allah. Yang kedua, orang yang merasa bersalah, karena dalam bulan suci Ramadan inilah dia menggugurkan setiap dosa-dosa dan salah-salahnya. Maka ada seorang ulama mengatakan bahwa sumber dari segala macam penyakit adalah kesombongan, penyakit hati. Dan obatnya adalah merasa bersalah. Nah, kalau orang yang menangis karena salahnya dia, karena dosanya dia, maka dijanjikan oleh Rasulullah, tuba, dia akan mendapatkan satu pohon di surga yang bernama tuba, dinaungi di bawah pohon tuba. Yang kata Rasulullah SAW juga bahwa satu pohon di surga, daunannya atau dedaunannya itu panjangnya atau lebarnya, jaraknya 100 tahun, 100 tahun.
lagi. Kalau ada janji dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala terkait satu benda yang ada di surga. Ada seseorang yang dijanjikan oleh Rasulullah, dia akan mendapatkan satu pohon kurma di surga atau 60 pohon kurma di surga. Bukan berarti dia hanya menikmati pohon kurma itu saja di surga, melainkan dia akan mendapatkan keseluruhan nikmatnya surga. Termasuk di antaranya Utsman bin Affan yang dijanjikan oleh Rasulullah akan mendapatkan sumur di surga. Bukan berarti Sayyidina Utsman bin Affan hanya mendapatkan dan menikmati sumur itu saja di surga, melainkan akan mendapatkan seluruh kenikmatan yang ada di surga. Maka orang ini yang menangis karena takut karena Allah Subhanahu wa taala, dia dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan satu naungan dari pohon di surga, yaitu pohon tuba. Dan yang terakhir daripada keutamaan menangis adalah menangis dapat menghindarkan kita dari api neraka. La yalijun nar ainani tadmu'u bi khasyatillah. Api neraka tidak akan membakar mata yang menangis dan memunculkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu menangis kepada Allah, takut karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama caranya adalah aksiru min dzikri qatilul ladzah, kata Rasulullah. Perbanyaklah kalian mengingat kebencian. Senikmat apapun hidup kita, sesehat apapun tubuh kita, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun idola kita atau fans kita, penggemar kita, ujungnya adalah mati juga. Ujungnya adalah kita akan bertemu dengan Allah juga. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena itu menjadi satu wasilah kita banyak menangis takut karena Allah. Kemudian yang kedua adalah perbanyaklah ziarah kubur. Ziarah kubur. Orang yang sudah meninggal dunia, kita ziarah. Kawan kita barangkali yang dulunya pernah bercanda, tertawa dengan kita ziarah kuburnya. Kita ingat kembali, orang ini dahulu ada, pernah bersedar gurau juga dengan kita. Suatu saat kita pun akan seperti dia. Kemudian yang selanjutnya, agar kita banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak kunjungi orang yang sakit. Bayangkan kita suatu saat pun akan sakit. Dan ternyata mengunjungi orang sakit itu memiliki keutamaan yang begitu banyak. Di antaranya adalah ketika kita mengunjungi orang sakit, sab'una malaikat yusalluna alaihi, 70.000 malaikat akan bersolawat kepada orang tersebut. Wa in kana ghadwatan, kalau dia menengok dan menjenguk orang sakit itu di pagi hari, malaikat akan bersolawat untuk dia sampai malam hari. Kalau dia menjenguknya ketika malam hari, malaikat yang berjumlah 70.000 itu akan bersolawat untuk dia sampai malam hari. Apa artinya salawat malaikat? Malaikat ketika bersolawat, malaikat mendoakan hajat kita. Apa yang kita inginkan didoakan oleh malaikat, dan malaikat pun beristighfar untuk kita. Terakhir, malaikat pun berdoa agar dosa-dosa kita dijupurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali mata kita sudah mengering dan lama kita tidak meneteskan air mata. Ini bulan suci Ramadan, kesempatan untuk kita semuanya menangis lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena lillahi, kata Rasulullah, lillahi utaqa'i fi kulli lailatin. Kita ini sudah divonis oleh Allah, kita pasti mati, dan setiap kita pasti akan melewati neraka. Wa in minkum illa waridha wa kana 'ala rabbika haqqan maqdiyyan. Kita ini pasti akan melewati neraka. Sebaik apapun orang, dia pasti akan melewati neraka. Dan semoga kita semuanya ini hanya lewat saja. Dan barangkali ada di antara kita yang sudah terlanjur banyak mengerjakan dosa, maka bulan inilah saatnya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di setiap malam dalam bulan suci Ramadan Allah membebaskan orang-orang yang sudah divonis masuk ke dalam api neraka dengan taubatnya dia, menunjukkan air mata yang dia di atas sajadahnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.